Saya akan jelaskan tentang praktek yang keempat ini. Tentu dengan praktek kita akan ada kemajuan. Ya. Praktek, kalau nggak praktek ya nggak akan menemui problem, ya juga nggak tahu. Kalau dengan praktek akan tahu. Saya tadi sudah siapkan ya, mungkin nanti tak siapkan demonya yang praktek ini. Ini gambarannya begini, kita membuat menu login ya, kayak misalkan di PHP atau di website itu kan ada login. Nah di sana di menu login itu ya login kayak biasanya. Setelah loginnya benar langsung masuk ke layar utama ya. Jadi tujuan di praktek 4 ini adalah seperti itu. Nah ini nanti akan ada istilah di build ya. Cuman di sini nggak ada materinya di sini. Jadi build itu membangun seluruh aset di Visualforce Pro yang kita buat ya, misalkan sudah bikin form, sudah bikin coding, sudah bikin database, tabel ya, report ya, itu asetnya sebanyak itu. Jadi kita sudah membuat macam-macam itu, kemudian nanti bisa kita build ya, build jadi sebuah file APK. Kalau di Android kan APK ya, kalau ini file exe. Jadi bermacam-macam file itu yang banyak itu akan menjadi satu exe. Nah dasarnya adalah praktek yang ini. Cuma nanti di sini nggak menyebut bagaimana dia build ya. Nanti kita tambahkan kalau memang diperlukan. Tapi sudah unsur-unsurnya sudah dilengkapi di sini. Sederhana tapi sudah mencakup itu. Jadi nanti login gitu, langsung kalau berhasil muncul menu yang paling atas. Ya, di atas nanti akan muncul ya. Cuman ini belum prakteknya, saya harus download ini. Jadi sebentar layarnya ya, kita ganggu sebentar layarnya. Saya downloadnya ini harus berhasil sebentar supaya tahu hasilnya nanti. Kalau enggak ya nanti berarti. Nggak kelihatan ya di situ ya. Bentar saya mau download lewat layar lain, sebentar ditunggu. Lama memorinya. Kalau kita masuk aja dah ini ya. Membuka file project. Mungkin bisa sambil buka bawa catatan ya. Nanti ada, tadi saya praktekkan itu ada yang nggak ada yang perlu dikoreksi gitu ya. Itu silakan pakai catatan nanti ya. Ini memang sudah langkah-langkahnya terstruktur ya. Cuman kalau kita mempraktekkan kadang kok nggak cocok ya. Ada beberapa yang harus dikomentari ya di materi ini. Ini yang lalu sudah kita buat project namanya Prac ini ya. Jadi Prac VFP berarti sudah kita pernah buat, tinggal open, kemudian di open ya. Nah, kemudian menuju menu. Ya. Nah, mungkin kalian nggak langsung buka Visualforce Pro, nggak apa-apa nanti prakteknya ya. Jadi, ini caranya saja ya. Menu, kemudian yang diklik ya new ini ya, di new. Setelah itu muncul ini. Nah, ini kosong mestinya ya. Ini sudah isian ya. Apa ya? Di awal ini slash tanda kurung siku ya, kurung siku pembuka, kurung siku file master. Jadi ini membuat menu yang ada ini, menu apa namanya ini? Pull down ya. Menu pull down namanya. File kurung siku file master slash kurung siku file master. Apa tujuannya pakai ini? Ini hanya akan hasilnya kayak ini, kayak di mana ya, nggak ada di sini ya, karena nggak pull down
Ya, ini enggak bold ini. Jadi nanti ada garis bawahnya. Di huruf F ini ada garis bawah. Atau dikenal dengan istilah shortcut kalau di sini. Maksudnya apa? Cara menjalankannya itu bisa menggunakan Alt Tab, Alt Tab ya. Maaf. Alt F, hurufnya yang ditarget ini ya. Berarti kalau ini pas di huruf F ini. Nanti ada yang lain di huruf tengah-tengah gitu ya. Kalau nggak ada ini pun nggak masalah. Jadi jangan terlalu jadi konsentrasi ini ya. Misalkan nanti ada teman-teman yang nggak ngetikkan ini ya, slash segitiga ini nggak masalah. Langsung file master gitu ya. Tapi ini untuk menunjukkan ada cara pakai shortcut ya, pakai tekan tombol apa gitu bisa langsung, nggak usah pakai mouse ya, bisa langsung terbuka file masternya ini. Ya, tujuannya nanti akan muncul di atas ini, yang di sini ada file master, kemudian di sini ada transaksi, di sini ada laporan, utility dan keluar. Ya. Kemudian di sini ada istilah menu bar ya, menu bar untuk levelnya ya. Nah, create file master, create, kemudian masuk ke barang. Nah, barang ini setelah ngeklik sub menu ini, file master ya. Jadi ini nanti diklik, maaf di kanannya ini ya. Nanti kita klik, maka dia akan muncul kosongan di sini. Nah, kita isi dengan ini. Jadi kosongan di sini ada kata file master, berarti tadi sudah klik sub menu yang sebelah kanannya ini nanti ya. New atau apa gitu, muncul jadi tampilan ini nanti file master. Berarti kita menuju di sub menunya file master. Nah, apa yang dimaksud itu adalah menu pull down yang ada di sini. Tadi kan file master ya, kemudian ada menu yang pertama, kedua, ketiga, nah, begitu ya, kayak di Visual Work Pro ya. Isinya apa? Barang, anggota, pegawai. Nggak tahu ini sudah pernah jelaskan belum ya sama Mbak Eri ini ya? Halo? Sudah. Oh, ini kalau ngulang-ngulang nggak enak ini. Gimana? Diteruskan apa? Anu ini? Nggak apa-apa Pak, diteruskan biar mengingat Supaya tambah jelas sedikit. ya. Oke. Iya refresh Pak. Ya oke. Iya Pak. Dulu tidak dijelaskan, cuma dikasih materi suruh garap gitu Pak. Oh gitu ya. Secara detail Pak. Oke. Terima kasih. Ya, isinya Sama-sama. ini barang slash. Nah, berarti ini huruf B-nya ada bawah apa? Ada garis bawahnya nanti, shortcut ya. Jadi tekan Alt B, Alt A, Alt P gitu langsung terbuka tanpa harus klik dengan mouse maksudnya. File. Nah, untuk kembali ke menu utama ini klik ini nanti ya. Klik di sini ada menu utama ini tadi. Menu bar maksudnya ya. Jadi pindah-pindahnya ke menu bar menuju ke layar yang paling awal. Setelah file master, nah, kita langsung menuju ke transaksi bisa di sini pilih transaksi, kemudian di transaksi diketik ini, ya. Nah ini P slashnya sekarang ada di urutan kedua slash ini. Berarti ini huruf E-nya yang ada garis bawah, ya. Slash return penjualan maka huruf R ya. Jadi gampang itu. Kemudian di menu laporan ada ini daftar stok barang, daftar anggota, daftar pegawai, kemudian ada slash dash atau min ya. Slash min ini menunjukkan membuat garis ya, garis antara menu ini dengan ini ya. Nggak bisa dicontohkan di sini ya. Nanti akan muncul garis di menunya itu pull down, maka ada garisnya nanti ya. Itu kemudian di laporan penjualan. Nah, ini ada subnya lagi di sini. Laporan penjualan diklik, nanti bisa kita tambahi laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan ya. Nah, kemudian ada di utility ya, kembali ke bar menu bar nanti pilih utility, maka bisa sub menunya diklik nanti hanya satu pilihan ganti password ya. Kemudian disimpan sebagai menu penjualan. Nah, sampai di sini ini yang komentar saya. Ini harusnya ada perintah untuk generate ya. Coba dicatat yang ini. Generate itu untuk membentuk menu. Jadi menu ini adalah desainnya. Kalau di Visual Work Pro itu desain, kemudian nanti di generate menjadi coding. Ya.
di generate. Nanti pilihannya di alt ada di atas ya, di nanti kita tunjukkan di Visual Workflow itu. Ya, mungkin pernah kan dulu ada di generate baru dia jadi menu titik MPR. Nah, menu titik MPR itu yang dipakai ya, bukan ini, bukan yang ini. Jadi dia sebenarnya ini penerjemah aja ini, menerjemahkan menjadi coding. Nah, codingnya itu yang akan dipakai. Ya. Oke, ini yang pertama tentang menu. Jadi menu itu akan tampil setelah login nanti. Login ini membuat login apa ya ini database apa ya? Ya, membuat tabelnya login, kemudian membuat form login. Nah, form login kalau berhasil dia jalankan menu ini, maka di layar itu kalau berhasil itu kelihatan menunya. Ya, nanti logiknya kayak gitu. Ya. Ini caratannya tadi apa? Menambah pilihan generate, ada proses generate ya. Setelah bikin menu ini harus klik tombol apa menu gitu ya. Saya agak nggak lihat di Visual Workflow ya. Nanti ada di sana. Nanti kita praktekkan lah. Itu akan mengenerate. Oke, yang kedua kita membuat database dan tabel ya. Ini juga kalau nggak salah Pak Heri sudah masuk ini ya. Database sudah. Iya. Database. Tabel. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Tabel sudah, data. Pak. Kita refreshing juga ini. Jadi ini sekaligus membuat simple ya, khusus untuk menyimpan datanya login. Ya, untuk menyimpan data atau mencari ke data login. Ya, jadi loginnya nanti bisa beberapa nama, bisa kita tambahkan. Dan kalau login itu bukan menyimpan sebenarnya, mencari ya, mencari data. Apakah data tersebut ada apa enggak di sana. Nah, nanti nama tabelnya ya setelah bikin database, new database. Nah, namanya nanti ini data KKBAM ya, data KKBAM, database-nya. Bukan ini ya, ini berarti kok ngopinya keliru ini. Ini data gaji. Ya, karena mungkin ini versi yang keberapa ini. Orangnya kan ganti-ganti ini ya, si pembuat ya. Jadi ikuti yang ini aja ya. Nanti kalau ikuti ini nanti di sana bukan data gaji tapi data KKBAM ya. Oke, klik kanan new tabel. Ini sudah jadi, awalnya kosong ya. New tabel itu nanti kita beri nama PSWD password ya. Kemudian enter untuk DBF-nya. Nah, strukturnya hanya simple nama ID, NMID, PSWD ya, karakter 14, karakter 14 ya. Jadi nama dan passwordnya pendek saja. Kemudian klik OK. Nah, pokoknya tutup dulu ya. Kadang kalau muncul begini ya, muncul input data record now, bolehlah di yes gitu ya. Isi satu data nanti, misalnya nama masing-masing lah. Saya misalkan Edi, passwordnya Edi gitu, yang mudah, atau admin, silakan bikin. Ini kan hanya 2 kolom kan, 2 kolom. Ini kolom pertama diisi, misalkan kalau saya Edi, yang kedua Edi passwordnya, atau admin ya boleh seperti itu. Kemudian cara lain kalau nggak muncul ini, kita harus masuk dengan browse ya. Nanti ada pilihan browse di sebelahnya database itu, tabel tersebut ada browse. Nah, setelah browse kita bisa gunakan perintah ini, open new record. Di menu ada, tapi diwakili dengan perintah Ctrl Y. Ya. Kemudian isi dengan tadi ya. Ini kalau nggak muncul ini ya, kalau nggak muncul ya, kita nambahkannya manual lewat langsung ke tabel. Nah, kemudian bikin form ini. Ini juga sudah ada codingnya. Nanti bikinnya sudah tempel-tempel aja ya. Menghias kayak gini terlalu lama mungkin, tempel. Yang penting kalimatnya agak diganti lah. Timur penjualan, Koperasi Amik Taruno Probolinggo, create oleh nama masing-masing, tahunnya ini. Ini pakai image ya, sekedar tampilan gambar aja. Image itu yang harus diganti di properti stretch ya, supaya gambar besar pun jadi apa? Kelihatan semua. Dalam area kecil itu stretch-nya diganti stretch nanti ya, ada di
propertinya image ya. Kemudian gambar dari picture ya, picture. Nanti cari pics, kemudian pilih gambarnya, terserah gambarnya. Sembarang ya gambar, terus nanti akan muncul sebesar ini ya. Kemudian ini label, teks, kemudian tombol button, batal, login. Nah ini B-nya ada ada garis bawah, L-nya ada garis bawah. Inilah yang tadi dikatakan sebagai shortcut itu. Slash kasih gini, slash kurung siku ya. Slash kurung siku itu bentuk ini, garis bawah ini. Ya. Ini B-nya yang dikurung siku, L-nya yang dikurung siku. Ya. Kemudian codingnya juga tersiap, ya, codingnya siap. Nah, ini yang jadi komentar saya di sini. Kalau saya nggak usah pakai set default ini, ya, karena kita sudah di area folder masing-masing. Kita jangan samakan foldernya kan, masing-masing buat di folder sendiri-sendiri kan, ya, di area kerja. Maka nanti asal dia ditempatkan di situ, maka ini nggak perlu perintah ini dibintang saja, ya, dibintang. Kasih bintang paling awal sebagai catatan. Kemudian ini langsung ini, use it PSWD, nama tabelnya use in PSWD, ya. Kemudian ya ini use PSWD, return ini juga kebiasaan ini ya si pembuat ini. Kalau saya nggak perlu ini, return ini nggak perlu. Ini dibintang saja nggak apa-apa. Ya, hasilnya sama ya. Pakai return juga jalan, nggak pakai return juga jalan. Ini di mana penempatannya? Ingat jangan sembarangan. Double klik di form 1 nanti, double klik di area form itu, maka di sana langsung muncul awal mungkin load mungkin ya, load. Kalau pas munculnya bukan load itu harus dipilih loadnya ya. Jangan asal ada kosong di copy paste ke situ jangan ya. Nggak akan sesuai dengan arahan yang ada di PDF ini nanti ya. Jadi ini harus diletakkan di load. Nanti yang ini juga di unload, di prosedur unload atau metode unload ya. Kemudian ada close data, close index, return ya. Ini memang mau menutup dikasih perintah ini. Return ini juga nggak perlu, dibintang aja nanti. Dua perintah ini sudah cukup ya. Prosedur activate dari objek form 1. Ya, ini diactivate-nya berarti ya. Untuk form 1. Teks 1 value petik-petik. Berarti isinya teks 1 itu awal dijalankan. Jadi activate itu awal dijalankan. Form saat dijalankan itu menuju ke activate ya. Kalau ini juga awal juga ini. Awal ya. Setelah load kemudian ketemu activate ya. Kalau unload itu di belakang. Ketika kita selesai menutup form ya, exit gitu ya, pilih keluar gitu ya. Maka dia akan ketemu perintah ini unload, prosedur unload. Maka dia akan datanya di close, kemudian close index. Ya, ini activate. Kemudian prosedur klik pada objek login. Ya. Maksudnya login yang ini ya, ini. Katakan ini komennya ya, komennya tetap saja, nggak perlu name-nya diganti nggak apa-apa. Name-nya nggak usah diganti. Name-nya diganti login nggak, ini name batal nggak, ya udah. Ini berarti komen 1, ini komen 2. Ya. Pokoknya ini letakkan codingnya di situ. Ya. Nah, tadi ketika saya copy di sana, paste gitu ya, langsung error ya. Nah, kita telusuri. Error itu yang sering untuk urusan ini adalah tanda serunya tanda petik. Tanda petiknya nanti tolong diperhatikan, ganti dengan tanda petik yang milik keyboard ya. Kalau ini di copy nanti ada tanda petik. Nah, ini kan nggak sama ini. Ini tanda petiknya kan ke bawah, ini lurus ya, ini ke atas ya. Ini yang menyebabkan error ini. Maka diganti yang standar semua ya, tanda petiknya yang keyboard ganti aja. Kalau nggak persis keyboard diganti ya. Ganti. Itu komentar saya untuk error yang saya laksanakan tadi. Kemudian untuk ini, nah do-nya juga nggak perlu sepanjang ini dibuang ini. Ya, karena kita sudah di area folder tersebut,
langsung perintahnya adalah do menu penjualan, ya. Kemudian this form release. Ini kalau dijelaskan panjang nanti aja, ya. Pokoknya dicoba. Jadi mencoba itu ya menangani error dulu, ya. Baru nanti kok bisa seperti ini jalannya, baru kita berpikir, ya. Baru nganalisa, ya. Bisa seperti itu. Contoh ini if tanda seru found, ya. Ini not found namanya. Jadi tanda seru ini not, ya. Ya, ini bisa saya jelaskan, cuma terlalu panjang nanti. Enggak saya langsung saja dulu. Kemudian di batal itu codingnya juga pendek, yang batal ini, ya. Nah, ini batal, codingnya adalah di ya ini. This form release, kemudian quit. Return juga nggak perlu kalau versi saya, ya, ini nggak perlu, ya. Kemudian disimpan apa namanya formnya dan diberi nama password, S-nya 1, ya, password, ya, S-nya 1 dijalankan. Kemudian membuat file program. Nah, ini, ya, ini yang ke berapa ini yang kedua. Yang pertama tadi menu, kedua itu kedua tadi database dan tabel, ini ketiga bikin form, ya, keempatnya bikin coding, ya. Di mana cara bikin codingnya itu di tampilan ini di project, ya, project, ingat masuk project, kelihatan kayak. Nah, di sini ini klik code ini kan, ya, di code ini diklik, kemudian pilih new nanti, ya. Di tempat coding di situ yang ekstensinya PRG nanti, ya. Ekstensinya PRG udah. Nah, ini, ya. Kemudian ketika new nanti kosong, ini langsung di copy paste sudah. Copy paste semua, ya. Nah, ini yang nggak perlu karena ini sudah di lokasi foldernya, ini di bintang saja nanti, ya. Makanya perlu diingat ini. Ini bintang, ini juga, ini do form, ini dibuang lah nggak apa-apa, ya. Langsung do form password, SJX juga nggak perlu ini, SJX langsung do form password gitu, ya. Itu juga bisa. Ini gambar kadang-kadang kalau nggak ada di sana juga blank nanti isinya, ya. Isinya blank, maka ditentukan sendiri. Ini nggak ada ya nggak apa-apa ini dibuang aja. Karena kita desain langsung di layarnya tadi, ya, isi dengan picture, ya. Picture langsung cari gambar. Sehingga di sini nggak perlu ditambahkan, ya. Ini copy. Nah, tujuannya apa ini coding ini? Coding inilah yang akan dijalankan pertama kali. Kayak di Java itu ini main-nya ini. Jadi di Java kita belum praktek yang ini, yang general banyak begitu kan, ya. Banyak maksudnya banyak file program, file coding banyak. Kemudian dari mana yang jalan pertama kali itu harus ditentukan. Jadi di Visual Pro yang jalan pertama kali itu melalui coding ini. Nanti ada istilah set min nanti, ya, set min. Jadikan dia min, ya, sebagaimana seperti di Java, ya. Wis pokoknya ini copy dulu nanti, terus kemudian diberi nama ini SIPB. Nah, ya, diberi nama SIPB dan dijalankan. Maka ketika SIPB ini jalan, dia sebenarnya perintah per perintah ini dieksekusi ini, begini, ya. Kemudian langsung dia menjalankan ini do form password. Nah, ini kan login tadi kan di atas itu akan dijalankan oleh ini. Makanya ini enggak seperti perantara saja, ketika dijalankan enggak kelihatan codingnya, tapi yang muncul adalah form login. Ya, yang muncul adalah form login. Ya memang itu aturannya. Ini karena di sini untuk memanage, ya, memanage aplikasi. Kok nggak langsung dari form login, ya. Kalau langsung dari form login untuk jadi aplikasi yang bundle, ya, yang tadi jadi exe atau APK itu, maka biasanya dia akan muncul sekali gitu, splash namanya, ya, muncul terus hilang, ya. Nah,
dengan perantara ini, makanya ini memang arahan dari Visual Work Pro ya, harus melalui seperti ini sudah. Harus coding dulu, tapi dia dalam coding memanggil form ya, baru formnya bisa bekerja. Kalau jalan langsung lewat form nggak akan bekerja. Ya, itu untuk jalan. Nah, prakteknya ini yang nanti saya ini demokan lagi ya. Nah, kalian sekarang bisa menyelesaikan yang ini kan ada waktu. Coba tadi itu diulangi nanti ya. Tugas 4 nanti sajalah ini dibahas. Ini akan saya bahas karena apa? Yang tugas 4 ini nanti beserta codingnya kita arahkan lah supaya paham ya. Nanti pembahasannya. Silakan sekarang bisa diselesaikan tadi penjelasan saya. Untuk bikin menu pertama, kemudian bikin database tabel, kemudian bikin form, kemudian buat SIPB ini. Ya, sudah dibuat aja, waktunya kira-kira cukup. Nggak perlu bagus-bagus seperti ini. Ya, pokoknya ditempel ya, gitu aja. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini melanjutkan di proyek yang kemarin atau buat proyek baru aja, Pak? Lanjutkan deh. Lanjut aja di sini prak V apa nih? Yang awal-awal? Iya, proyeknya. Nah, ini ya, namanya ini. Ya lanjut aja nggak apa-apa. Nanti nggak akan saling mendukung. Maksudnya kita bikin database baru boleh, di satu proyek itu boleh, database-nya 2 boleh, ya. Ya. Jadi nggak saling ganggu. Ya. Nanti formnya juga nambah-nambah gitu. Supaya nggak bingung, jadi satu aja. Ya, jadi Baik, Pak. satu. Terus ngumpulkannya, misalkan dikumpulkan, enggak, ya itu ya yang lalu-lalu juga ikut akhirnya ya. Itu mungkin pertanyaan Iya, Pak. gitu, ya. Iya. Bikin sendiri apa? Ya terserah aja dah. Kalau mau bikin baru ya nggak apa-apa. Yang penting tampilan ini sudah pemahaman ini sudah masuk ya. Silakan ya. Boleh yang Iya, Pak. pakai proyek baru sehingga ngopinya mungkin dirarnya itu hanya untuk urusan yang praktek 4 saja ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada ya. Jadi refreshingnya itu silakan untuk membuat menu. Pak, mau tanya. Ya. Itu yang di menu. Halo. Ayo. Halo, mau tanya, Pak. Yang di menu itu, Pak, yang tanda centang quit itu diisi apa? Menu ini. Bawahnya, Pak. Iya, bawahnya itu dah. Bawahnya form itu. Nah, itu kan ada centang itu, Pak. Pas di keluar. Ini nggak perlu dah, nggak perlu. Kosongnya aja. Ya, langsung quit gini aja nanti. Ya, ini mungkin ada filter ini, nggak perlu. Ya cukup sampai quit. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke ya gitu. Tidak, Pak. Ya wes, saya akhiri dulu, nanti kita ketemu jam 6 ya. Kita ada penjelasan tentang hasil ya. Makanya nanti kurang-kurang kita selesaikan di sana nanti ya. Terus saya jelaskan yang tadi tugas 4 selesai sudah ya. Makanya ini kalau kita fokus langsung dikerjakan, saya kira nggak lama juga sebenarnya ya. Saya kira demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.